Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa membuka mata dan kita masih bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, dan semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan, saya Dava Antar Panggayuh dari kelas 3 KPIC NIM 1917102145 akan menyampaikan yuk mutualan dengan alam. Mutualan itu apa ya? Nah, mutualan itu bahasa modern atau bahasa kekinian. Mutualan kita ambil dari kata mutual, mutualisme. Nah, mutualisme itu apa? Mutualisme itu adalah suatu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik mutualisme yang saling menguntungkan. Nah, ayo kita berhubungan baik dengan alam. Pak alam, bukan Pak alam atau Mas alam, tapi alam semesta, alam raya, alam sekitar kita. Nah, kenapa kok kita harus mutualan dengan alam? Kenapa kok kita harus menjalin hubungan baik dengan alam, saling menjaga? Nah, karena apabila kita tidak menjaga alam, maka siapa yang akan menjaga alam? Alam adalah tempat tinggal kita, teman-teman. Nah, dalam Islam juga sudah diajarkan bahwa tawazun atau yang artinya seimbang. Seimbang maksudnya gimana? Seimbang hubungan baik kita dengan Allah, seimbang hubungan kita dengan manusia, dan seimbang juga hubungan kita dengan alam pastinya. Nah, kita harus saling menguntungkan dengan alam. Kenapa kita harus saling menguntungkan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam untuk kita konsumsi. Kenapa kok bahasanya kita konsumsi? Karena manusia itu adalah serba butuh. Oke, kita langsung lihat saja contohnya dari kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan primer manusia. Isinya ada sandang, pangan, dan papan. Oke, langsung ke sandang. Kita ambil contoh sandang. Sandang adalah pakaian, sandangan, pakaian. Nah, awal mula dari pakaian adalah misalnya ini, kemeja. Kemeja asalnya dari kain. Oke, kita bedah lagi. Kain, benang, oh berarti kapas berasal dari tumbuhan adalah salah satu komponen dari alam. Itu baru sandangan. Lalu yang kedua, ada sandang, ada pangan. Nah, pangan, manusia sangat membutuhkan makanan. Apabila kita tidak makan, maka kita lemas, maka kita kurus. Nah kan, kita sangat butuh makanan. Oke, makanan pokok orang Indonesia saja ya. Makanan pokok orang Indonesia kebanyakan adalah nasi. Oke, kita bedah lagi. Nasi berasal dari mana? Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Padi adalah tanaman. Tanaman itu adalah komponen dari alam. Nah, padi ini hidup di mana? Hidup di sawah. Di sawah ada apa? Ada tanahnya, ada airnya. Bagaimana padi bisa menjadi beras dan beras menjadi nasi yang bisa kita makan? Maka mereka harus saling menjalin hubungan yang baik antara padi, tanah, dan air di sana. Apabila tanahnya tidak subur, maka padinya tidak bagus kualitasnya.
Apabila airnya tidak baik atau airnya kotor, tercemar dan segala macam, kualitas padi yang dihasilkan maka akan jelek juga apabila kita konsumsi. Nah, itu akan menjadi penyakit bagi kita. Maka dari itu kita perlu menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar. Itu baru makanan. Yang ketiga ada lagi papan. Papan adalah tempat tinggal atau hunian atau rumah. Nah, komponen dari rumah itu ada apa saja? Ada batu, ada tanah, ada pasir, ada kayu. Kayu berasal dari pohon. Nah, apabila kita tidak menjaga pohon, tidak menjaga hutan, maka bagaimana kita bisa menggunakan kayu? Bagaimana kita bisa mendapatkan kayu kalau bukan dari pohon? Nah, pohon menghasilkan kayu. Pohon membutuhkan apa? Membutuhkan air, membutuhkan tanah yang bagus juga, membutuhkan zat hara dalam tanah tersebut. Apabila kita tidak menjaga hutan, lalu bagaimana kita bisa untuk mendapatkan kayu untuk membangun rumah kita misalnya? Nah, dari tiga contoh kebutuhan dasar manusia itu tadi, kita harus bisa, setidaknya kita bisa menyimpulkan, wah berarti kita butuh ya berbuat baik dengan alam. Karena alam sudah menyediakan semuanya. Allah telah menciptakan alam sedemikian lengkapnya untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan hidup manusia. Allah telah menciptakan, dan Allah tidak suka kerusakan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza tawalla sa'ayi fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nafla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila ia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, kita ulang sekali lagi. Allah tidak menyukai kerusakan. Allah tidak menyukai kerusakan. Allah telah menciptakan alam. Allah yang menciptakan. Allah menciptakan alam, menciptakan manusia. Allah yang menciptakan, kita yang menjaga. Karena apa? Karena alam ya untuk kita juga, untuk kita konsumsi, untuk kita pakai dalam kebutuhan kita sehari-hari. Nah, apabila kita tidak menjaga alam, maka alam akan rusak. Terjadilah bencana di mana-mana, banjir, tanah longsor dan segala macam. Nah, maka dari itu, mari kita mutualan dengan alam. Mari kita menjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan alam. Alam menyediakan untuk kita konsumsi, untuk kita pakai, dan kita menyediakan alam dengan cara tidak merusak alam, menjaga lingkungan alam, dan tidak memberikan dampak negatif untuk alam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.